Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran matematikanya. Pada bagian ini kita akan membahas tentang cara menyajikan data statistika. Ada beberapa cara dalam menyajikan data statistika. Di antaranya yaitu yang pertama dengan tabel frekuensi, yang kedua dengan diagram batang, yang ketiga dengan diagram garis, dan yang keempat dengan diagram lingkaran. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana cara menyajikan data statistika, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, buatlah tabel frekuensi dari data nilai ulangan matematika berikut, yaitu nilainya 6, 5, 6, 7, 8, 8, dan seterusnya. Langkah yang pertama untuk membuat tabel frekuensi, yaitu yang pertama kita buat tabel yang berisi dua kolom. Kolom yang pertama berisi tentang nilai, kolom yang kedua berisi tentang frekuensi. Untuk kolom nilai, kita urutkan nilainya dari yang paling kecil. Untuk kolom frekuensi, itu berisi tentang banyaknya data dari tiap nilai. Untuk yang pertama, kita lihat nilai yang paling kecil yaitu nilai 5. Maka di kolom nilai kita tulis yang pertama nilai 5. Kita hitung nilai 5 di sini frekuensinya ada berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai 5 frekuensinya ada 5. Terus selanjutnya yaitu nilai 6. Nilai 6 kita hitung lagi ada berapa nilai 6-nya? Yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti nilai 6 frekuensinya ada 4. Terus selanjutnya nilai 7. Nilai 7 ternyata di sini ada 3, yaitu 1, 2, 3. Nilai 8, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai 8 frekuensinya ada 5. Dan begitu seterusnya untuk nilai 9 dan nilai 10. Begitulah cara membuat tabel frekuensi. Yang pertama kita buat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama memuat tentang nilai, nilai kita urutkan dari yang paling kecil. Dan kolom yang kedua berisi tentang frekuensi, yaitu menyatakan banyaknya data dari tiap-tiap nilai. Untuk contoh berikutnya, yaitu contoh cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut ini. Buatlah diagram batang dari nilai ulangan matematika yaitu nilai 6, 5, 6, 7, 8, 8, dan seterusnya. Langkah yang pertama kita buat dulu tabel frekuensinya seperti tadi contoh nomor 1. Langkah berikutnya kita buat dua sumbu. Sumbu yang horizontal atau yang mendatar dan sumbu yang vertikal atau yang tegak. Kita tulis nilainya. Nah, tadi yang sumbu horizontal itu berisi data tentang nilai, maka kita namai di sini nilai. Sedangkan sumbu yang vertikal atau yang tegak itu berisi data tentang frekuensi, maka kita namai dengan nama frekuensi. Langkah selanjutnya yaitu membuat batang dari tiap-tiap nilai. Nilai 5 frekuensinya 5, berarti nanti batang dari nilai 5 harus tepat pada frekuensi 5. Terus selanjutnya nilai 6 frekuensinya 4, berarti nilai 6 harus tepat pada frekuensi 4. Begitu selanjutnya untuk nilai 7, nilai 8, nilai 9, dan nilai 10. Begitulah cara membuat diagram batang untuk menyajikan data statistika. Contoh berikutnya yaitu kita akan membuat diagram garis. Contoh soalnya, buatlah diagram garis dari data nilai ulangan matematika 6, 5, 6, 7, 8, 8, dan seterusnya. Langkah yang pertama kita buat dulu tabel frekuensinya.
Langkah selanjutnya kita buat dua sumbu, sumbu horizontal atau mendatar dan sumbu vertikal atau yang tegak. Kita tulis nilainya. Sumbu yang horizontal atau yang mendatar itu berisi data tentang nilai. Sedangkan sumbu yang vertikal atau yang tegak itu berisi data tentang frekuensi. Langkah selanjutnya kita buat garis, karena di sini diagram garis. Nilai 5, frekuensinya 5, berarti nanti nilai 5 dibuat garis tepat pada frekuensi 5. Nilai 6, frekuensinya 4, berarti harus tepat pada frekuensi 4. Nilai 7, frekuensinya ada 3. Nilai 8, frekuensinya ada 5. Nilai 9 ada 2. Dan nilai 10 ada 1. Nah, kenapa kok di sini nilai kok langsung dari nilai 5? Kita lihat pada tabel frekuensi nilai terkecil yaitu 5. Kalau nanti di sini nilai terkecil 1, berarti nanti kita tulis mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitulah cara membuat diagram garis atau menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Contoh selanjutnya yaitu kita akan membuat diagram lingkaran. Contoh soalnya, dari pendataan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti di kelas 9F diperoleh data bahwa 5 anak mengikuti hadro, 3 anak mengikuti BKC, 2 anak mengikuti PMR, dan 10 anak mengikuti pramuka. Kita disuruh untuk membuat diagram lingkaran. Nah, di sini diagram lingkaran ada dua jenis, yaitu dalam bentuk derajat dan yang kedua dalam bentuk persen. Untuk yang pertama, kita akan membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Ingat, satu lingkaran penuh kalau dibuat dalam bentuk derajat berarti 360. Langkah pertama kita buat tabel frekuensinya dari tiap-tiap data di sini. Yang pertama, ekskul yang diikuti yaitu hadro, maka di ekskul di sini tulis hadro. Frekuensinya atau yang mengikuti ada berapa, di sini 5, maka di frekuensinya kita tulis 5. Begitu seterusnya untuk PMR, untuk PKC yaitu ada 3. Untuk PMR frekuensinya atau yang mengikuti ada 2. Terus terakhir pramuka yaitu ada 10 anak. Selanjutnya kita jumlahkan frekuensinya ini. 5 tambah 3 tambah 2 tambah 10, 5 tambah 3 8, tambah 2 10, 10 tambah 10, berarti jumlah seluruhnya ada 20. Langkah selanjutnya kita akan membuat juring dari tiap-tiap data atau tiap-tiap ekskul. Yang pertama hadroh, di sini hadroh ada 5, seluruhnya ada 20. Hadroh untuk yang pertama, yang mengikuti hadroh ada 5, semuanya ada 20, berarti 5 per 20 dikalikan 360. Kenapa dikalikan 360? 360 itu satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Kita sederhanakan 360 dengan 20, ketemunya 18, maka tinggal kita kalikan 5 kali 18, sama dengan 90 derajat. Terus selanjutnya untuk juring BKC. BKC berarti di sini ada 3, per seluruhnya ada 20, dikalikannya 360, kita sederhanakan seperti tadi. 360 dengan 20 dibagi ketemunya 18, tinggal 3 kali 18 sama dengan 54 derajat. Selanjutnya yaitu untuk PMR. PMR berarti di situ yang mengikuti ada 2, berarti 2 per seluruhnya ada 20 dikalikan 360. 360 dibagi 20 ketemunya 18, tinggal 2 kali 18 sama dengan 36. Begitu juga untuk pramuka, yaitu 10 per 20 dikalikan 360, kita sederhanakan. 360 dibagi 20 ketemunya 18, tinggal 10 kali 18 sama dengan 180.
Kemudian langkah selanjutnya kita buat lingkaran. Biar lebih rapi, membuat lingkarannya menggunakan jangkau. Kita buat lingkarannya. Terus kita masukkan juring ini. Untuk lebih mudah, yang paling mudah kita ambil yaitu 180 atau 90. Kita ambil yang 180. Kenapa? Karena 180 itu setengahnya dari 360 atau setengahnya lingkaran. Kita buat garis, bagi lingkarannya menjadi 2. Nah, di sini berarti nanti di sini 180 derajat, yang atas juga 180 derajat. Kita pakai aja yang bawah. Ini berarti nanti untuk juring pramuka. Kita tulis namanya yaitu juring pramuka, besarnya 180 derajat. Terus selanjutnya yang mudah lagi yaitu juring dari hadroh 90 derajat. 90 derajat itu seperempatnya dari 360, berarti satu lingkaran itu kita buat atau kita bagi menjadi 4 bagian. Kita buat garis pembatasnya. Nah, di sini berarti nanti 90 derajat, di sini 90 derajat. Kita ambil misalkan juring yang ini. Kita namai yaitu hadroh besarnya 90 derajat. Tinggal juring ini yang belum dipakai, nanti juring ini untuk PKC sama PMR. Agar lebih tepat, gunakanlah penggaris busur untuk mengukur derajatnya. Kita buat garis pembatasnya, terus kita masukkan. Juring yang kecil itu PMR, besarnya 36 derajat. Sedangkan juring yang satu ini nanti untuk PKC, yaitu 54 derajat. Begitulah cara membuat diagram lingkaran dalam derajat. Selanjutnya yaitu kita akan membuat diagram lingkaran dalam persen. Angka yang pertama seperti tadi kita buat dulu. Tabel frekuensinya berisi data dari tiap-tiap ekskul. Hadroh ada 5, PKC ada 3, PMR ada 2, Pramuka ada 10. Kita jumlahkan frekuensinya yaitu 20. 20 diperoleh dari 5 tambah 3 tambah 2 tambah 10. Kemudian kita hitung juring untuk tiap-tiap data, untuk tiap-tiap ekskulnya. Yang pertama hadroh, yaitu ada 5. Kita tulis hadroh, yang mengikuti ada 5. Dibagi seluruhnya, berarti seluruh anak yang mengikuti ada 20. Dikalikannya 100. Kenapa di sini dikalikannya 100? Karena di sini dalam bentuk persen. Satu lingkaran, kalau dalam persen berarti 100%. Kita bagi 100 dengan 20. 100 dibagi 20 ketemunya 5. Tinggal 5 kali 5 sama dengan 25%. Begitu selanjutnya untuk PKC. PKC yang mengikuti ada 3, berarti 3 per 20 dikalikan 100. 100 dibagi 20, ketemunya 5, tinggal 3 kali 5 sama dengan 15%. Begitu juga untuk PMR, yang mengikuti ada 2, seluruhnya ada 20, berarti 2 per 20 dikalikan 100. 100 dibagi 20, ketemunya 5, tinggal 2 kali 5 sama dengan 10. Begitu juga untuk yang terakhir yaitu untuk pramuka. Pramuka yang mengikuti ada 10, seluruhnya ada 20, berarti 10 per 20 dikalikan 100. 100 dibagi 20 ketemunya 5, tinggal 10 kali 5 sama dengan 50%. Langkah selanjutnya, kita buat lingkaran dengan menggunakan jangka. Kita masukkan juringnya dari tiap-tiap ekskul. Ambil yang paling mudah yaitu antara juring hadroh dengan juring pramuka. Yang lebih mudah yaitu juring pramuka yaitu 50%. 50% sama dengan setengahnya dari 100, berarti setengah lingkaran. Kita buat garisnya setengah. Nah, berarti di sini 50%, di sini 50%. Misal kita ambil yang bawah. Tidak harus yang bawah, yang atas juga boleh. Untuk contoh, kita ambil yang bawah. Ini berarti nanti untuk juring pramuka yaitu 50%. Kita tulis
pramuka 50%. Terus selanjutnya yaitu hadroh, kita ambil yang mudah, 25%. 25% itu seperempatnya dari 100%. Maka lingkaran ini kita bagi 4, tinggal kita menambahkan garis pembatasnya. Nah, di sini nanti untuk juring hadroh. Terus selanjutnya tinggal BKC dan PMR. BKC itu lebih besar, PMR itu lebih kecil, yaitu 15%, di sini cuma 10%. Kita buat garis pembatasnya agar lebih tepat. Jangan lupa gunakan penggaris busur. Kita buat pembatasnya. Untuk yang kecil ini 10%, berarti nanti untuk PMR. Dan satu lagi ini yang lebih besar nanti untuk BKC. Begitulah cara membuat diagram lingkaran dalam persen. Agar lebih mudah dalam memahami soal statistika, berikut akan disajikan beberapa contoh soal statistika beserta pembahasannya. Untuk contoh soal yang pertama, diagram di samping data tentang ekstrakurikuler di kelas 7 di MTS Pesantren Pembangunan. Dari diagram tersebut, tentukan persentase siswa yang mengikuti futsal. Pertanyaan yang kedua, jika banyaknya seluruh siswa yang mengikuti ada 200, berapakah banyaknya siswa yang mengikuti PMR? Terus pertanyaan yang ketiga, jika yang mengikuti BKC ada 36 siswa, ada berapa banyaknya siswa yang mengikuti pramuka? Mari kita lihat pembahasannya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada berapa persen siswa yang mengikuti futsal? Untuk futsal, berarti 100% dikurangi PMR, ditambah pramuka, ditambah hadro, ditambah BKC. Kenapa di sini 100? Karena di sini diagram lingkarannya disajikan dalam bentuk persen. Di sini satu lingkaran berarti sama dengan 100%. Kemudian kita hitung, jadi 100 dikurangi PMR itu 16, pramuka 22%, hadroh 20%, dan BKC 18%. Ini sama dengan 100 dikurangi 76. 76 ini merupakan jumlah dari 16 ditambah 22 ditambah 20 ditambah 18. Ketemunya sama dengan 24%. Jadi persen siswa yang mengikuti futsal itu sebesar 24%. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ada berapa banyaknya siswa yang mengikuti PMR jika yang mengikuti kegiatan ekstra seluruhnya ada 200? Rumus umumnya yaitu PMR sama dengan, rumus umumnya ditanya per diketahui dikalikan frekuensi yang diketahui. Nah, karena di sini yang ditanyakan itu PMR, berarti sama dengan PMR per yang diketahui jumlah siswa seluruhnya yaitu 200, berarti di sini persennya persen keseluruhan. Dikalikan frekuensi yang diketahui, di sini frekuensi yang diketahui itu seluruh yaitu 200, berarti dikalikan frekuensi keseluruhan. Baru kita masukkan angkanya, PMR sama dengan 16 per seluruhnya, berarti 100, satu lingkaran itu 100%, dikalikan frekuensi seluruhnya yaitu 200. Kita sederhanakan, 200 dengan 100, ketemunya 2, 200 dibagi 100 ketemunya 2, maka tinggal 16 dikalikan 2 sama dengan 32 anak. Jadi yang mengikuti kegiatan ekstra PMR itu ada 32 anak. Terus sekarang kita jawab pertanyaan yang ketiga. Jika yang mengikuti BKC ada 36, berapa banyaknya siswa yang mengikuti pramuka? Kita gunakan rumus ini lagi. Berarti di sini pertanyaan yang C, yang diketahui itu BKC, yang ditanya pramuka. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu ditanya per diketahui dikalikan frekuensi diketahui. Yang ditanya di sini pramuka, berarti di situ persen dari pramuka. Per yang diketahui itu BKC. Dikalikan frekuensi yang diketahui, di sini frekuensinya
BKC. Kemudian kita masukkan angkanya. Pramuka itu 22%, berarti 22 per BKC-nya ada 18%, dikalikan frekuensi BKC-nya ada 36 siswa. Kita sederhanakan, 36 dengan 18, 36 dibagi 18 ketemunya 2. Maka tinggal 22 dikalikan 2 sama dengan 44 anak. Nah, berarti di sini kalau diagram lingkarannya dijadikan atau disajikan dalam bentuk persen, di sini 100%. Kemudian kita lanjut untuk soal berikutnya. Untuk soal nomor 2, ini di sini diagram lingkarannya disajikan dalam bentuk derajat. Kalau nomor 1 disajikannya dalam bentuk persen. Diagram lingkaran ini menggambarkan data remedi PHT di kelas 8H. Ini pertanyaannya, berapa derajat siswa yang mengikuti remedi PKN? Kemudian yang kedua, banyaknya seluruh siswa yang mengikuti remedi ada 72. Yang ditanyakan, siswa yang mengikuti remedi IPA. Kemudian yang ketiga, atau pertanyaan yang C, jika yang mengikuti remedi matematika ada 26, berapa banyaknya siswa yang mengikuti remedi bahasa Inggris? Kita jawab, mulai dari yang A dulu. Nah, di sini yang ditanyakan PKN, berarti derajat PKN sama dengan 360 derajat dikurangi matematika, ditambah bahasa Inggris, ditambah IPA. Kenapa di sini 360 derajat? Karena di sini diagram lingkarannya disajikan dalam bentuk derajat. Kemudian kita masukkan angkanya. 360 dikurangi 130 itu miliknya matematika, bahasa Inggris 100, dan IPA 90. Kenapa di sini IPA kok 90 padahal di diagram lingkarannya nggak ada? Nah, di sini kita perhatikan diagram lingkarannya. Ini IPA, juring dari IPA, itu sama dengan seperempatnya dari lingkaran. Padahal di sini diagram lingkarannya disajikan dalam derajat, berarti seperempatnya dari 360, yaitu 90 derajat. Kita hitung, 360 dikurangi 320. 320 itu merupakan jumlah ini. 130 ditambah 100 ditambah 90. Ketemunya 40 derajat. Kemudian pertanyaan yang B. Yang ditanyakan yang IPA, yang diketahui itu keseluruhan. Gunakan rumus seperti contoh soal nomor 1 tadi. Jadi yang ditanyakan IPA sama dengan ditanya per diketahui dikalikan frekuensi diketahui. Nah, di sini yang ditanyakan IPA. Berarti sama dengan derajat IPA per diketahui, karena yang diketahui di sini seluruh, berarti derajat seluruh dikalikan frekuensi yang diketahui, di sini seluruh lagi, berarti frekuensi dari seluruhnya. Kemudian kita masukkan angkanya. Untuk IPA yaitu tadi 90 derajat, berarti sama dengan 90 per seluruh satu lingkaran, berarti 360 dikalikan frekuensi keseluruhan, yaitu 72 siswa. Kita sederhanakan, 90 dengan 360, ketemunya 1/4. 1 diperoleh dari mana? 90 dibagi 90, ketemunya 1. 360 dibagi 90, ketemunya 4. Maka tinggal 1/4 kalikan 72. 1 kali 72 dibagi 4. Ketemunya 18 siswa. Jadi banyaknya siswa yang mengikuti remedi IPA itu ada 18 siswa. Terus kita jawab pertanyaan yang ketiga. Di sini yang diketahui berarti matematika, yang ditanyakan bahasa Inggris. Rumusnya seperti ini. Yang ditanyakan berarti bahasa Inggris sama dengan ditanya per diketahui dikalikan frekuensi diketahui. Yang ditanyakan berarti bahasa Inggris sama dengan bahasa Inggris per matematika dikalikan frekuensi yang diketahui. Di sini yang diketahui matematika. Kemudian kita masukkan angkanya.
Bahasa Inggris berarti 100 per matematika 130 dikalikan frekuensi dari matematika atau banyaknya siswa yang mengikuti matematika, yaitu ada 26. Kita sederhanakan, 100 dengan 130 dibagi 10, yang atas dibagi 10 ketemunya 10, yang bawah 130 dibagi 10 ketemunya 13, dikalikan 26. Kemudian kita sederhanakan lagi nih, 26 dengan 13. 26 dibagi 13 ketemunya 2. Maka tinggal 10 dikalikan 2 sama dengan 20 siswa. Berarti yang mengikuti remedi bahasa Inggris ada 20 siswa. Nah, berikut untuk contoh soal nomor 3. Pertanyaannya, kapan terjadi penurunan penjualan terbesar cabai? Yang kedua, kapan terjadi kenaikan penjualan terbesar bawang merah? Yang ketiga, rata-rata penjualan cabai. Yang keempat, selisih rata-rata penjualan cabai dan bawang merah. Kita lihat diagramnya. Ini cabai berarti yang warnanya oranye garisnya, sedangkan bawang merah yang warnanya merah. Kita jawab satu persatu. Kapan terjadi penurunan? Kita catat. Pertama ini cabai-cabai ini. Cabai berarti yang garisnya warnanya oranye. 6 ke 4 berarti Senin ke Selasa, 6 ke 4 turun. Selasa ke Rabu 4 ke 8 berarti naik. Terus Rabu ke Kamis 8 ke 5 turun. Kita catat yang turun. Yang pertama hari Senin ke Selasa itu dari 6 ke 4 turun 2. Yang kedua hari Rabu ke Kamis itu dari 8 ke 5 turunnya 3. Karena yang ditanyakan penurunan penjualan terbesar, kita ambil yang lebih besar. 2 dan 3 lebih besar 3-nya. Berarti penurunan penjualan terbesar untuk cabai terjadi pada hari Rabu ke hari Kamis. Terus pertanyaan yang kedua kita jawab, kapan terjadi kenaikan penjualan terbesar untuk bawang merah? Bawang merah berarti yang warna garisnya ini merah. Kita catat kenaikannya. 3 ke 7, hari Senin ke Selasa 3 ke 7 berarti naik. Terus Selasa ke Rabu 7 ke 4 berarti turun. Rabu ke Kamis 4 ke 6 naik. Berarti yang naik itu yang pertama terjadi pada hari Senin ke Selasa 3 ke 7 berarti naik 4. Terus yang kedua hari Rabu ke Kamis dari 4 ke 6 berarti naik 2. Karena yang ditanyakan kenaikan penjualan terbesar, kita ambil yang besar ini. 4 dengan 2 itu lebih besar 4-nya. Berarti kenaikan penjualan terbesar untuk bawang merah itu terjadi pada hari Senin ke hari Selasa. Terus kita jawab pertanyaan yang ketiga. Rata-rata penjualan cabai dalam 4 hari terakhir. Kita tulis dulu rumus umumnya rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Di situ yang ditanyakan rata-rata penjualan cabai. Berarti rata-rata penjualan cabai sama dengan jumlah seluruh data kita jumlahkan yang cabai. Berarti yang garisnya oranye 6 tambah 4 tambah 8 tambah 5. Kita tulis dulu. Dibagi banyaknya data. Ada berapa hari di situ? Ada 4. Berarti banyaknya data ada 4. Kita jumlahkan 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 5. Temunya 23 dibagi 4. 23 dibagi 4 sama dengan 5,75. Berarti rata-rata penjualan cabai dalam 4 hari terakhir itu sama dengan 5,75. Kemudian kita jawab pertanyaan yang D ini. Selisih rata-rata penjualan cabai dan bawang merah. Karena yang ditanyakan selisih, berarti kita harus mencari rata-rata cabainya berapa, rata-rata untuk bawang merah berapa. Kita cari satu persatu. Pertama, kita tulis dulu rumus umumnya. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sekarang kita cari satu persatu.
Rata-rata cabai, berarti cabai itu yang warnanya nih, garisnya oranye. 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 5 dibagi banyaknya data itu ada 4. Jumlah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 5 sama dengan 23 dibagi 4 sama dengan 5,75. Kemudian kita cari rata-rata untuk bawang merah. Bawang merah berarti yang garisnya berwarna merah nih. Rata-rata bawang merah sama dengan ini 3 ditambah 7 tambah 4 tambah 6. Kita tulis dulu. 3 tambah 7 tambah 4 tambah 6 dibagi banyaknya data itu ada 4. Dihitung 3 tambah 7 tambah 4 tambah 6 ketemunya 20 dibagi 4 sama dengan 5 atau 5,00. Karena di sini ditanyakan selisih, maka kita bandingkan cabai dengan bawang merah. Cabai itu 5,75 sedangkan bawang merah itu 5 atau 5,00. Selisih berarti yang besar, nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Cabai dengan bawang merah lebih besaran cabai rata-ratanya. Berarti selisih rata-rata penjualan cabai dan bawang merah sama dengan 5,75 dikurangi 5 sama dengan 0,75. Berarti selisih penjualan cabai dan bawang merah itu sama dengan 0,75. Kita lanjutkan soal yang keempat. Diketahui data 3, 2, 4, 7, 6, 5, 9, 8, 3. Pertanyaannya tentukan jangkauan. Yang kedua, min atau rata-rata, modus, dan median. Mari kita jawab. Pertama, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Ini dari mulai yang paling kecil yaitu nilai 2. Setelah urut menjadi 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita jawab pertanyaan yang A ini, jangkauan atau range. Jangkauan atau range itu rumusnya nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya sama dengan 9, nilai terendahnya 2, berarti range-nya atau jangkauannya sama dengan 7. Kemudian pertanyaan yang B, cari min atau rata-rata, modus, dan median. Pertama min dulu. Min atau rata-rata itu rumusnya jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi rata-rata jumlah seluruh data jumlahkan ini 2 ditambah 3 tambah 3 dan seterusnya dibagi banyaknya data kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. Kita jumlahkan, hitung, ketemunya 47 dibagi 9 sama dengan 5,22. Kemudian yang kedua, mencari modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya yang paling tinggi. Kita lihat, 2 itu muncul 1 kali, 3 muncul 2 kali, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Berarti yang paling sering muncul yaitu nilai 3 atau modusnya sama dengan 3. Kemudian selanjutnya kita mencari median. Median yaitu nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, ini kalau mencari median berarti kalau datanya belum urut, langkah pertama diurutkan dulu datanya. Menjadi 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cari tengah-tengahnya. Agar lebih mudah kita coret satu persatu. Sebelah kiri dan sebelah kanan biar imbang. 1, kemudian coret lagi. Sampai ketemu nilai tengahnya. Nah, ini udah imbang, di sini udah 4 kali nyoret, di sini 4 kali coretan. Berarti nilai tengahnya 5 atau medianya. Kita lanjutkan soal yang kelima, diketahui data 4, 6, 8, 10, 3, 6, 7, 3, 4, 4, 8, 7. Pertanyaannya suruh mencari jangkauan. Yang kedua mencari min atau rata-rata, modus, dan median.
Oke, marilah kita jawab. Pertama, mencari jangkauan atau rank. Rumusnya tadi kan sudah. Oh ya, jangan lupa kita urutkan datanya terlebih dahulu. Dari mulai yang paling kecil. Yaitu menjadi 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan 10. Yang A, kita jawab. Jangkauan atau range itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya 10, nilai terendahnya 3. Jadi sama dengan 10 dikurangi 3, sama dengan 7. Kemudian mencari min atau rata-rata. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Terus sama dengan, kita jumlahkan ini. 3 ini jumlahkan semuanya. Jadi seperti ini, dibagi banyaknya data kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti banyaknya data ada 12. Dihitung ketemunya 72 dibagi 12 sama dengan 5,83. Kemudian mencari modus. Modus itu sama dengan nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya yang paling sering muncul. Di sini di data 3-nya 2 kali muncul, 4-nya 3, 6-nya 2 kali, 7-nya 2 kali, 8-nya 2 kali, 10-nya 1 kali. Maka modusnya sama dengan 4 karena nilai 4 itu yang paling sering muncul. Terus selanjutnya kita mencari median atau nilai tengah, yaitu median yaitu nilai tengah setelah data diurutkan. Pertama diurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu menjadi 3, 3 dan seterusnya. Biar mudah kita coret satu persatu, sebelah kanan dan sebelah kirinya. 3 kita coret, terus 10, selanjutnya sampai nanti ketemu nilai tengahnya. Nah, di sini sudah nyoret 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tengah-tengahnya ini ada 2 angka. Yaitu nilai 6 dan 6. Kalau ada 2 angka, cara mencari mediannya, kita jumlahkan 6 ditambah 6 dibagi 2. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 dibagi 2 ketemunya 6. Berarti median datanya sama dengan 6. Kita lanjutkan soal yang ke-6. Diketahui data sebagai berikut. Disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, yaitu data tentang berat badan. Pertanyaannya suruh menentukan modus, median, min, dan banyaknya anak yang berat badannya di atas rata-rata. Pertama, mencari modus. Modus yaitu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Nah, untuk mencari modus pada tabel frekuensi, kita cukup lihat frekuensinya yang paling besar. Di sini 5. Berat badannya berapa? 15. Berarti frekuensi yang paling tinggi yaitu berat badan 15. Maka modusnya sama dengan 15. Ingat, modusnya itu bukan 5 tapi 15. Meskipun di sini frekuensinya paling tinggi 5, tapi yang ditanyakan nilainya. Frekuensi yang paling tinggi 5, nilainya 15 atau berat badannya 15. Maka modusnya sama dengan 15. Terus pertanyaan yang kedua, mencari median. Median yaitu nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan. Nah, di sini datanya sudah urut, berarti kita tidak perlu untuk mengurutkannya lagi. Cukup kita cari jumlah dari frekuensinya, yaitu 3, 4, ini ditambahkan 3 ditambah 4, 7, tambah 2, 9, ditambah 5, 14, ditambah 2, 16, tambah 1, 17. Berarti jumlah frekuensinya 17. Nah, 17 ini merupakan bilangan ganjil. Untuk mencari median yang frekuensinya ganjil, gunakan rumusnya berikut. Kita jumlahkan atau tambahkan dengan 1 kalau ganjil. Berarti mediannya itu data ke-17 ditambah 1 dibagi 2. Kita hitung. 17 tambah 1 sama dengan 18 dibagi 2.
berarti medianya data ke-9. Nah, tinggal kita mencari data ke-9 dari ini, tabel ini. Agar lebih mudah, kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu 12, frekuensinya 3. Berarti nanti kita tulis berat badan yang 12 itu sebanyak 3 kali. Untuk itu, perhatikan. Pertama itu berat badan yang paling rendah yaitu 12. Frekuensinya ada 3, berarti 12 kita tulis 3 kali. Kemudian berat badannya yang 13 itu frekuensinya ada 4. Berarti berat badan 13 kita tulis banyak 4 kali. Terus kemudian berat badan 14 itu frekuensinya 2. Kita tulis 2 kali. Nah, kita urutkan. Atau kita cari urutan datanya. Kita kasih 1, 2, sampai 9. Dan di sini berarti urutan ke-1, 2, sampai 9. Atau data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Padahal di sini akan mencari data ke-9. Nah, di sini lihat nih. Data ke-9 yaitu nilainya 14. Berarti median dari data tersebut atau data ke-9 yaitu 15, maka mediannya sama dengan 14. Terus kemudian yang C itu mencari rata-rata. Ini tabelnya. Kalau disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, kita tambahkan lagi ke bawah. Nah, ini nanti untuk kolom N kali F. Kita kasih judulnya N kali F. N kali F itu ini. Berat badannya kita misalkan N. Frekuensinya itu F. Kita kalikan satu per satu. 12 kali 3, 36. 13 kali 4, 52. 14 kali 2, 28. 15 kali 5, 75. 16 kali 2, 32. 17 kali 1, 17. Langkah selanjutnya kita tambahkan satu kolom lagi. Nah, ini untuk jumlah. Jumlah dari mana? Frekuensi dan jumlah dari N kali F. Kita jumlahkan frekuensinya dulu. Ini jumlahkan seluruhnya. Temunya 17. Kemudian jumlah dari N kali F. Dijumlahkan 36 tambah 52 dan seterusnya. Ketemunya 240. Untuk mencari rata-rata, gunakan rumus berikut. Rata-rata atau min itu sigma N kali F nih dibagi N F-nya. Sigma itu jumlah, atau jumlah N kali F dibagi banyaknya F atau frekuensinya. Berarti sama dengan 240 dibagi 17. Jumlah N kali F-nya ini, jumlah F-nya yang atas ini, yang 17. Hitung ketemunya 14,117. Ini dibulatkan ke 3 tempat desimal. Terus kemudian pertanyaan yang terakhir, mencari banyaknya anak yang berat badannya di atas rata-rata. Nah, kita gunakan tabelnya. Nah, di sini karena min atau rata-ratanya sudah dihitung tadi 14,117 ini. Maka untuk mencari jumlah ini, mencari banyaknya anak yang berat badannya di atas rata-rata itu artinya berat badannya di atas 14. Nih batasnya di sini nih. 14 di sini. Berarti anak yang berat badannya di atas rata-rata itu berat badannya di atas 14 ini yaitu 15, 16, dan 17. Nah ini. Kita cukup menjumlahkan frekuensinya saja. Berarti 5 tambah 2 tambah 1 sama dengan 8. Berarti banyaknya anak yang berat badannya di atas rata-rata itu sebanyak 8 anak. Kita lanjutkan soal ke-7. Soalnya diketahui data sebagai berikut. Disajikan dengan tabel frekuensi. Pertanyaannya mencari modus, median, min, dan banyaknya anak yang nilainya di bawah rata-rata. Kita jawab. Pertama mencari modus. Modus yaitu nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya yang paling tinggi. Kita cukup melihat tabel ini. Frekuensi yang paling tinggi 5, 2, 4, 3, 4. Berarti yang paling tinggi 5.
Berarti modusnya sama dengan 6. Kenapa bukan 5? Karena yang ditanyakan nilai, bukan frekuensinya. Berarti modusnya sama dengan 6. Terus kemudian mencari median. Median yaitu nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan. Karena ini datanya sudah urut, berarti kita tidak perlu mengurutkannya lagi. Kita cukup menjumlahkan frekuensinya 5 tambah 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4. Semuanya 18. Nah, 18 itu merupakan bilangan genap. Beda dengan nomor 6 tadi, itu ganjil. Nah, untuk genap, cara mencari mediannya sebagai berikut. Nah, pertama kita bagi dulu 18 ini. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berarti mediannya sama dengan data ke-9 ditambah data ke-10. 10 dari mana? Ini 9 ditambah 1, 10. Kalau nanti di sini ketemunya 8, berarti medianya data ke-8 ditambah data ke-9. Kalau di sini ketemunya 6, berarti di sini nanti data ke-6 ditambah data ke-7. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Kita mencari data ke-9 dan data ke-10. Nah, ini seperti tadi nilainya ini 6, frekuensinya ada 5. Berarti nilai 6 kita tulis sebanyak 5 kali. Tuh, sudah. Sekarang nilai 7 sebanyak 2 kali. Nilai 8 sebanyak 4 kali. Terus kita tulis data ke atau urutan datanya. Nah, nanti di sini kita akan mencari data ke-9 dan data ke-10. Berarti ini lihat. 1, 2, 3, data ke-9 yaitu nilainya 8, data ke-10 nilainya 8. Nah, ini. Jadi mencari medianya, data ke-9 ditambah data ke-10 dibagi 2. Data ke-9 tadi nilainya 8. Data ke-10 nilainya juga 8, berarti 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Berarti medianya sama dengan 8. Terus kemudian yang C yaitu mencari min. Min atau rata-rata. Tabelnya kita gunakan lagi, tambahkan satu lagi di bawah. Ini berisi N kali F. Kita kalikan satu per satu, 6 kali 5, 30, 7 kali 2, 14, 8 kali 4, 32, 9 kali 3, 27, 10 kali 4, 40, kita tambahkan satu kolom untuk jumlah. Nah ini, kita jumlahkan frekuensinya 5 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Ketemunya 18, terus jumlah dari N kali F, ketemunya 143. Ini rumusnya min atau rata-rata sama dengan sigma N kali F dibagi NF. Sigma itu banyaknya atau jumlah N kali F dibagi banyaknya F. Kita masukkan angkanya, berarti 143 ini jumlahnya. Dibagi NF-nya itu 18. Ketemunya 7,94. Terus selanjutnya yang D. Banyaknya anak yang nilainya di bawah rata-rata. Kita gunakan tabel frekuensinya lagi. Nah, di sini karena minnya atau rata-ratanya sudah dihitung tadi yaitu 7,94. Nah, kita akan mencari yang di bawah rata-rata berarti di bawah 7,94. Berarti nilai berapa aja yang di bawah 7,94? Yaitu nilai 6 sama 7. Kalau 8 berarti di atas rata-rata. Kita cukup menjumlahkan frekuensinya aja yang ini. 5 sama 2. Kita jumlahkan 5 tambah 2 sama dengan 7. Berarti banyaknya anak yang nilainya di bawah rata-rata itu ada 7 anak. Kita lanjutkan soal ke-8. Ini soal cerita. Nilai rata-rata 5 anak adalah 72. Jika nilai Dani disertakan, rata-ratanya menjadi 75. Nilai yang diperoleh Dani adalah berapa nilai yang diperoleh Dani? Kita jawab. Nah, rumus rata-rata
atau Mn sama dengan jumlah data sigma N dibagi banyaknya data atau N. Kita turunkan rumus ini mencari jumlah. Jumlah data ini kita turunkan, jumlah data itu sama dengan banyaknya data dikalikan rata-rata. Nah, agar lebih mudah dalam menghitung, kita buat tabelnya. Nah, ini berisi banyaknya data atau N, rata-rata atau Mn, dan jumlah data itu N kali Mn. Kalimat yang pertama, nilai rata-rata 5 anak adalah 72. Artinya, banyaknya data itu ada 5, rata-ratanya 72. Kita tulis, banyaknya datanya ada 5, rata-ratanya ada 72. Angka ini diperoleh dari kalimat pertama. Kita kalikan, ketemunya 360. Terus kemudian kalimat yang kedua, jika nilai Dani disertakan, rata-ratanya menjadi 75. Nah, sekarang di sini nilai Dani disertakan, tadinya 5 anak, terus nilai Dani diikutkan, berarti sekarang banyaknya datanya ada 6. Karena 5 anak ditambah Dani, berarti menjadi 6 anak. Rata-ratanya 75. Kita kalikan, ketemunya 450. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat sebelum ada Dani nilainya 360. Setelah ada Dani menjadi 450. Nih. Berarti nilai Dani berapa? Ya, tinggal kita kurangkan. 450 dikurangi 360 sama dengan 90. Berarti nilai Dani yaitu 90. Kita lanjutkan soal ke-9. Ini soalnya, rata-rata 10 anak adalah 6. Jika ada 4 anak mengikuti ujian susulan dan dihitung nilainya, maka rata-ratanya menjadi 6,5. Yang ditanyakan nilai rata-rata 4 anak yang mengikuti ujian susulan. Mari kita jawab. Contohnya tadi, jumlah data itu sama dengan banyaknya data dikalikan rata-rata. Seperti nomor 8, untuk lebih mudah kita buat tabelnya. Berisi banyaknya data, rata-rata, dan jumlah data. Kita masukkan untuk kalimat yang pertama ini. Nilai rata-rata 10 anak adalah 6. Berarti banyaknya datanya ada 10, rata-ratanya 6. Kita kalikan 10 kali 6 sama dengan 60. Terus kemudian ada 4 anak. Tadinya 10 anak. Ada 4 anak lagi yang mengikuti ujian susulan, berarti kita tambahkan 10 ditambah 4. Berarti banyaknya datanya ada 14. Rata-ratanya 6,5. Kita kalikan ketemunya 91. Nah, untuk mencari jumlah nilai 4 anak, kita bisa lihat tabel ini. Sebelum ada 4 anak, yaitu nilainya 60. Setelah ada 4 anak lagi yang ikut ujian susulan, nilainya menjadi 91. Berarti jumlah 4 anak, jumlah nilai 4 anak yang ikut susulan, itu tinggal kita kurangkan 91 dikurangi 60. Sama dengan 31. Terus, karena yang ditanyakan rata-rata 4 anak, yang susulan, maka kita gunakan rumus rata-ratanya. Yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya karena yang ditanyakan 4 anak, berarti jumlah data dari 4 anak ini yaitu 31. Ini dibagi banyaknya data. Banyaknya data karena dihitung 4 anak, berarti banyaknya datanya ada 4. Tinggal kita bagi 31 dibagi 4. Ini ketemunya 7,75. Berarti rata-rata 4 anak itu yang ikut ujian susulan itu sama dengan 7,75. Kita lanjutkan soal nomor 10. Nilai rata-rata kelompok A yang terdiri dari 10 anak adalah 6. Sedangkan rata-rata kelompok B yang terdiri dari 14 anak adalah 6,5. Jika nilai kelompok A dan kelompok B digabungkan, maka rata-rata gabungan kelompok A dan kelompok B
berapa? Nah, ini mencari rata-rata gabungan. Mari kita jawab. Jumlah data itu sama dengan banyaknya data dikalikan rata-rata. Kita buat tabelnya. Ini untuk kalimat pertama, rata-rata kelompok A berarti 10 anak, rata-ratanya 6. Berarti banyaknya data ada 10, rata-ratanya 6. Tinggal kita kalikan 10 kali 6 sama dengan 60. Kemudian kalimat kedua, rata-rata kelompok B 14 anak, berarti banyaknya data ada 14. Rata-ratanya 6,5. Tinggal kita kalikan 14 kali 6,5 sama dengan 91. Terus karena yang ditanyakan rata-rata gabungan, maka kita gunakan rumusnya. Rata-rata gabungan sama dengan jumlah data kelompok A ditambah jumlah data kelompok B dibagi banyaknya data kelompok A ditambah banyaknya data kelompok B. Kita masukkan angkanya. Ini berarti jumlah data kelompok A, yang ini jumlah data kelompok B. Ini banyaknya kelompok A, ini banyaknya kelompok B. Kita masukkan angkanya. Berarti ini kelompok A 60 ditambah kelompok B 91 dibagi banyaknya data kelompok A yaitu 10, kelompok B 14. Tinggal kita jumlahkan. 60 ditambah 91 sama dengan 157. Dibagi 10 ditambah 14 sama dengan 24. Tinggal 157 dibagi 24 sama dengan 6,28. Berarti rata-rata gabungannya kelompok A dan kelompok B yaitu 6,28. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 11. Nilai rata-rata matematika anak putri di kelas 8F yaitu 6,0. Sedangkan rata-rata untuk siswa putranya yaitu 7,5. Sedangkan jumlah siswa di kelas 8F itu ada 30 dan rata-ratanya 6,9. Pertanyaannya, banyaknya anak putranya di kelas 8F ada berapa? Ayo kita jawab. Nah, di sini karena banyaknya siswa putra maupun putri belum ada, maka kita misalkan. Ini kita misalkan banyaknya siswa putri dimisalkan dengan X. Maka untuk mencari banyaknya siswa putra, 30 dikurangi X, yaitu jumlah seluruhnya dikurangi putrinya. Padahal di sini putrinya X, maka jumlah atau banyaknya anak putranya 30 dikurangi X. Terus langkah selanjutnya kita buat tabel agar lebih mudah. Untuk yang atas itu berisi data siswa putri. Yang bawah data siswa putra. Kita masukkan datanya, banyaknya datanya dulu. Untuk putri yaitu X, untuk putra yaitu 30 min X. Rata-rata untuk putri 6 atau 6,0, untuk putra 7,5. Tinggal kita kalikan, X kali 6 sama dengan 6X. Terus yang kedua, ketemunya 225 min 7,5X. Ini diperoleh dari 30 dikalikan 7,5, ketemunya 225. X dikalikan 7,5 berarti 7,5X. Nah, dari tabel terlihat bahwa jumlah nilai anak putra yaitu 6, putri itu 6X. Sedangkan untuk putra yaitu 225 min 7,5X. Nah, ini dari soal juga diketahui data bahwa rata-rata keseluruhan gabungannya yaitu 6,9. Jumlah anak seluruhnya di kelas 8F itu ada 30 anak. Kita gunakan rumus rata-rata gabungan, yaitu jumlah data A ditambah jumlah data B dibagi banyaknya data A ditambah banyaknya data B. Nah, di sini banyaknya data A ditambah banyaknya data B itu sama dengan banyaknya data keseluruhan.
Kita masukkan angkanya, rata-rata gabungannya ini, atau rata-rata keseluruhannya 6,9. Yang ini jumlah data A ditambah jumlah data B, yaitu 6X ditambah 225 kurangi 7,5X. Nih. Sini 6X ditambah ini. Dibagi banyaknya data A ditambah banyaknya data B, itu sama dengan jumlah keseluruhannya, yaitu ada 30 anak. Kemudian kita tulis ulang lagi. Ini yang atas kita tulis ulang lagi di sini, persis sama. Kemudian ini 6,9 kalikan dengan 30. Tulis lagi 6,9 kali 30. Terus kita tulis lagi. Nah, ini dikalikan dulu yang belakang biar mudah. 6,9 kali 30 ketemunya 207. Terus kita pindahkan ruangnya. X tetap biarkan ini ngumpul di sini X-nya. 207 dikurangi 225 karena di sini plus, pindah ruang jadi min. Kemudian kita hitung 6 dikurangi 7,5 ketemunya min 1,5X. 207 dikurangi 225 ketemunya min 18. Maka X-nya sama dengan min 18 dibagi min 1,5. Min dibagi min plus, tinggal 18 dibagi 1,5 sama dengan 12. Lah, X-nya tadi kan ini siswa putri. Berarti banyaknya siswa putri ada 12. Nah, ini tulis lagi. Karena X merupakan banyaknya anak putri, maka banyaknya anak putrinya ada 12. Padahal di soalnya yang ditanyakan banyaknya anak putra. Tinggal kita kurangkan. Ini seluruh anak di kelas 8F itu 30. Sedangkan jumlah siswa putrinya 12, berarti jumlah siswa putranya sama dengan 30 dikurangi 12 sama dengan 18. Berarti banyaknya anak putranya ada 18 anak. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya, yaitu materi peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.